Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mengandalkan pelet jiwa SJD Valen, kekuatan Yun Ce meningkat pesat dalam waktu singkat. Energi dalam di tubuhnya berada dalam kekacauan yang gelisah, tetapi ini adalah efek samping yang tidak dapat dihindari. Yun Ce memanggil Heaven's Meeting Sword dan meraih gagang pedang dengan kedua tangannya, tapi bilahnya masih jatuh tiba-tiba, menghantam tanah dengan keras. Meskipun kekuatannya yang dalam telah meningkat, masih sulit untuk mengendalikan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang mencapai hampir 5 juta kilogram dalam keadaan normal. Yun Ce memfokuskan matanya, membuka api penyucian, dan energinya yang dalam melonjak dengan liar. Dia mengayunkan Heaven's Meeting Sword dengan ganas dan di bawah kekuatan pedang yang menakutkan, aliran udara di ruang depan langsung terhapuskan. Yun Ce meraung keras dan kemudian seluruh tubuhnya menyalakan api ilahi gagak emas. Dia memegang Heaven's Meeting Sword dengan seluruh kekuatannya dan kemanapun dia menunjuk dengan pedang itu, ia meledak menjadi lautan api yang membawa bencana. Bum 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 bum. Suhu di ruang budidaya meningkat drastis. Saat kabut es menyebar, roh es dengan cepat menghilang karena panik. Setelah ledakan api terakhir, Yun Ce berlutut dan Heaven's Meeting Sword miliknya jatuh ke tanah, hampir jatuh dari tangannya. Serangan ke-67. Promosi 3 alam kecil memungkinkan dia untuk menyerang pedang pemukul surga sebanyak 67 kali dalam kondisi api penyucian dan api gagak emasnya. Ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Jika dia menghadapi Jihan Feng sekarang, bahkan jika dia tidak secara paksa membuka Rumbling Heaven, dia cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Namun kemajuan seperti ini masih jauh, terlalu kecil mengingat tujuannya yang tidak masuk akal. Jika aku bisa menggunakan dan mengendalikan Heaven's Meeting Sword seperti yang kuinginkan dalam keadaan normalku, Yun Ce berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah sambil mencoba mengatur napas. Keadaan normal. Dia mengangkat kepalanya dan dia tiba-tiba teringat badai spasial di bawah tabut mendalam primordial saat itu, dan perubahan besar dalam kekuatan tubuhnya dan kekuatan dalam badai spasial. Kemudian dia mengetahui bahwa badai spasial yang asli berasal dari bahtera mendalam primordial yang melintasi ruang angkasa dan badai spasial yang terus menjadi lebih kuat adalah gangguan yang disengaja oleh Jasmine. Tujuannya adalah untuk merobek batas kemampuannya berulang kali. Setiap kelahiran kembali, setelah merobek batas kemampuannya merupakan terobosan lain. Robek batas. Cahaya aneh tiba-tiba muncul jauh di dalam mata Yun Ce. Dia berdiri dan mengeluarkan sebongkah batu yang berkelap-kelip seperti bintang berbentuk persegi dari mutiara racun langit, batu Star Picker yang diberikan kepadanya oleh Mususan. Yun Ce melompat pelan ke atas Star Picker Stone. Dia perlahan duduk dan aliran udara menyegarkan tiba-tiba keluar dari Star Picker Stone dan menutupi seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa lebih berenergi dan rasa lelahnya berkurang dibandingkan sebelumnya. Aliran udara semacam ini mungkin asing dan misterius bagi orang lain, tetapi Yun Ce tahu betul apa itu, karena itu jelas merupakan energi duniawi. Fungsinya sebenarnya untuk mengumpulkan energi langit dan bumi. Deskripsi yang Yun Ce dengar sebelumnya tentang batu Star Picker membuatnya berpikir bahwa fungsinya adalah untuk mempercepat sirkulasi energi yang dalam. Dia tidak menyangka batu itu mampu mengumpulkan energi langit dan bumi. Itu memang batu ajaib yang dibentuk dengan mandi di cahaya bintang. Penemuan ini membuat Yun Ce sangat bersemangat. Dia segera menjadi fokus dan mulai menyalurkan jalan agung Sang Buddha. Energi spiritual duniawi di alam dewa sudah berkali-kali lebih murni dan lebih tebal dibandingkan di alam rendah. Menambahkan kemampuan magis Star Picker Stone untuk mengumpulkan kekuatan, energi langit dan bumi yang mengalir ke tubuh Yun Ce seperti banjir, dengan cepat memulihkan energinya yang telah kosong. Setelah 30 menit, Yun Ce membuka matanya.
Energinya yang telah dikosongkan pulih sepenuhnya dalam waktu 30 menit. Kecepatan seperti ini sangat mengejutkan sehingga hampir mampu mengguncang langit dan bumi dan cukup untuk membuat pingsan seorang praktisi kuat seperti Mu Susan. Melompat dari Star Picker Stone, Yun Ce meraih Heaven's Meeting Sword miliknya sekali lagi dan ekspresi matanya tiba-tiba menjadi galak dan tegas. Surga gemuruh. Suara ledakan energi yang sangat besar begitu keras, seolah-olah gunung telah runtuh dan kekuatan yang berlebihan membuat aliran udara di seluruh ruang budidaya menjadi kacau. Seolah-olah Yun Ce berubah menjadi binatang buas yang marah. Dia dengan liar mengayunkan Heaven's Meeting Sword miliknya, menciptakan angin badai seperti mimpi buruk yang merusak. Terdengar suara yang sangat keras dan lantai ruang budidaya tiba-tiba meledak dengan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Dengan serangan kedua, lantai langsung terangkat. Pada serangan ketiga, pecahan bebatuan yang ada di udara tadi semuanya menjadi bubuk kecil. Meski hanya 3 serangan, luka sudah muncul di lengan Yun Ce dan darah merembes keluar. Namun, Yun Ce tidak berniat berhenti sama sekali. Ekspresi matanya masih sekuat di revolve. Pada serangan keempat, api merah menyala di Heaven's Meeting Sword. Saat diayunkan, area beberapa kilometer di depannya langsung berubah menjadi lautan api yang mematikan. Setiap serangan dilakukan dengan seluruh kekuatannya, setiap serangan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Setelah 7 serangan, Yun Ce akhirnya mengerang. Energinya yang dalam benar-benar terkuras. Heaven's Meeting Sword terbang dari tangannya dan dia berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya bergetar tanpa henti, beberapa ratus bekas darah keluar dari berbagai bagian tubuhnya dan dengan cepat menyebar kemana-mana. Rumbling Heaven sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Dari 7 serangan yang dia lakukan menggunakan seluruh kekuatannya dalam kondisi Rumbling Heaven, beban yang harus dia tanggung sudah diduga. Tubuh Yun Ce saat ini berada dalam rasa sakit yang luar biasa, semua tulang di tubuhnya seolah-olah semuanya patah, semua ototnya berkedut hebat dan hampir 30% meridiannya semuanya patah. Uhuk, Yun Ce mengangkat tangannya ke lantai dan batuk darah. Jika orang lain menerima kerusakan seperti ini, mereka pasti sudah setengah mati. Selain itu juga akan menjadi cedera yang tidak dapat disembuhkan pada pembuluh darah mereka yang dalam. Yun Ce lumpuh di lantai untuk beberapa saat, lalu dia akhirnya menggerakkan tubuhnya, dengan susah payah, menuju Star Picker Stone. Saat dia bergerak, darah mengalir di belakang tubuhnya. Meskipun tubuhnya mengejang kesakitan yang luar biasa, matanya menunjukkan kegembiraan yang hampir terpelintir. Ketika tangannya menyentuh Star Picker Stone, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak sama sekali. Bahkan nafasnya menjadi sangat lemah. Seperti ini, persis seperti ini, merobek batas kemampuanku, perasaan hampir mati. Yun Ce sebenarnya mulai tertawa. Dia lumpuh di sana untuk beberapa saat. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi dan meraung dalam-dalam sambil menggulingkan dirinya ke batu Star Picker. Dia duduk diam dengan susah payah, dalam posisi memutar dan mulai menyalurkan jalan agung Sang Buddha. Di bawah kekuatan magis batu Star Picker, energi langit dan bumi dengan cepat berkumpul dan mengalir menuju Yun Ce, memulihkan tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam. Kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia baru saja menghabiskan energinya yang dalam sebelumnya tetapi kali ini tubuhnya terluka parah dan energinya yang dalam telah dikuras secara berlebihan. Dulu ketika dia menghadapi penguasa iblis pembantaian bulan di sarang iblis pembantaian bulan, konsekuensi dari membuka paksa Rumbling Heaven adalah dia harus menggunakan 1 minggu penuh untuk melakukan pemulihan total. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh dunia yang dapat pulih sepenuhnya dari keadaan seperti itu dan tidak meninggalkan efek sisa apapun. Jika itu orang lain, apalagi sembuh, akan menjadi keajaiban bisa bertahan hidup. Bahkan jika seseorang bisa bertahan hidup, tubuh dan pembuluh darahnya akan lumpuh.
Dan kali ini, setelah 2 jam, pipi Yunce tidak lagi pucat dan perlahan berubah menjadi merah. Setelah 4 jam, napasnya menjadi sangat stabil. Setelah 8 jam, Yunce perlahan membuka matanya, cahaya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan bersinar di matanya. Dalam waktu singkat 8 jam, luka dan energinya yang dalam telah pulih sepenuhnya. Baiklah. Yunce melompat turun dari Star Picker Stone dan ketika dia mendarat, dia sudah memegang Heaven's Meeting Sword di tangannya sekali lagi dan gelombang udara berserk sekali lagi dilepaskan dari tubuhnya. Setelah pulih dari konsekuensi mimpi buruk Rumbling Heaven sebelumnya, dia membuka sekali lagi. Kekuatannya langsung menjadi luar biasa. Heaven's Meeting Sword seberat 5 juta kilogram sangat ringan di tangannya tetapi pada saat yang sama, sel-sel di tubuhnya bergetar di bawah tekanan berat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ekspresi mata Yunce sangat tajam. Setelah memadatkan seluruh tekadnya pada Heaven's Meeting Sword, dia menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Setiap kali dia membuka Rumbling Heaven, dia akan mendorong dirinya sendiri hingga hampir mati. Dengan setiap serangan yang dia lakukan dengan seluruh kekuatannya, itu membawanya selangkah lebih dekat ke jurang kematian. Dia mempertaruhkan nyawanya, dengan paksa mengambil pelet jiwa es Jade Valen mempertaruhkan nyawanya dan dia masih mempertaruhkan nyawanya sekarang. Alasan dia berusaha sekuat tenaga hanya demi kesempatan bertemu Jasmine lagi. Karena itu Jasmine, semua yang dimilikinya sangat berharga. Meski semua itu hanya sekedar kesempatan untuk bertemu dengannya. Heaven's Meeting Sword terbang jauh dan Yunce terjatuh ke lantai sekali lagi. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit dan genangan darah menyebar dari bawah tubuhnya. Kali ini, masih 7 serangan tapi serangan terakhir dengan dukungan api, itu adalah menghancurkan langit yang menghancurkan bumi yang menghabiskan energi paling banyak dan menghancurkan hampir seluruh pembuluh darah dan meridian di kedua lengannya, terutama lengan kanannya, yang mengeluarkan darah seperti air mancur. Penglihatannya menjadi kabur, seluruh tubuhnya kesakitan dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera pingsan. Dia menggigit lidahnya dan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya pingsan. Kemudian dia menyeret tubuh yang tidak lagi terasa seperti miliknya menuju Star Picker Stone. Hah, aku bisa, teruskan, aku tahu, aku bisa. Hampir tidak bisa menahan napas terakhirnya, Yunce naik kembali ke batu Star Picker dan memasuki kondisi pemulihan sekali lagi. Jika hal yang sama terjadi pada beberapa praktisi mendalam lainnya, bahkan jika hal itu tidak melumpuhkan seluruh tubuh dan pembuluh darah mereka, sebagian besar akan menjadi lumpuh setelah melakukannya satu kali saja. Dengan tubuh Dewa Naga, kemampuan pemulihan Dewa Kemarahan, dan urat nadi Dewa Jahat, Yunce adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk berlatih seperti ini. Setelah 1 jam, Yunce pulih kembali. Saat pertama dia meninggalkan Star Picker Stone, dia membuka Rumbling Heaven sekali lagi. Dalam keadaan surga bergemuruh, energinya yang dalam akan terkuras seluruhnya dalam waktu yang sangat singkat dan dia akan terluka parah, di ambang kematian. Jika dia tidak berhati-hati atau jika kemauannya runtuh dan tidak dapat pulih tepat waktu, ada kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Saat itu, di Primordial Mendalam Arc, dia mengalami lebih banyak tekanan pada tubuhnya dan tekanan yang lebih kecil pada energinya yang dalam. Namun kali ini, tekanan pada tubuh dan pembuluh darahnya sangat besar. Ruang kultivasi diubah menjadi tempat kehancuran. Di bawah kekuatan destruktif yang ditinggalkan oleh Heaven's Meeting Sword, bahkan kecepatan perbaikan dirinya tampaknya menjadi agak lambat. Yunce terus membuka paksa Rumbling Heaven, melepaskan kekuatan hingga dia hampir mati dan mengandalkan Star Picker Stone dan kekuatan Rage God untuk pulih, lalu dia akan membuka Rumbling Heaven lagi hanya untuk pulih, lagi. Berkali-kali, hari demi hari, bulan demi bulan, dalam siklus yang tiada akhir. Rasa sakit yang luar biasa, keputusasaan,
dan risiko kematian yang mengerikan menghantuinya selama ini. Dia seolah-olah tidak mempedulikan hal lain dan tiba-tiba menjadi orang gila yang dirasuki dan berkultivasi secara gila-gilaan dengan cara yang tidak manusiawi dan kejam. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan timbul dari cara dia berkultivasi. Tapi, untuk bisa mencapai tujuannya yang tidak masuk akal, dia harus dengan paksa merobek batas kemampuannya. Inilah yang diajarkan Jasmine kepadanya dan ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan. Metode kultivasi yang putus asa dan merugikan diri sendiri seperti ini bisa dikatakan sangat kejam. Setiap kali dia beralih dari ekstremitas ke kelahiran kembali, tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam terlahir kembali dan mengalami terobosan. Setelah pemulihan ke-9-nya, dia sebenarnya memiliki sisa energi yang cukup untuk melakukan serangan ke-8. Seolah-olah secercah fajar melintas di jiwanya, menyebabkan dia menjadi semakin hiruk-pikuk. Bahkan rasa sakit yang dia rasakan setiap saat menjadi semakin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tenggelam dalam budidaya yang kejam namun keterlaluan, Yun Che benar-benar mati rasa seiring berjalannya waktu. Dia menyebabkan luka berat di tubuhnya dan menghabiskan energinya secara berlebihan setiap saat sebelum pulih sepenuhnya lagi. Setiap kali dia pulih, berapa kali dia bisa mengayunkan Heaven's Meeting Sword secara diam-diam meningkat, dari 7 menjadi 8, menjadi 9. 3 bulan berlalu dengan cepat. Yun Che menghabiskan sebagian besar waktunya berkonsentrasi untuk melakukan pemulihan. Alhasil, ia merasa seolah baru beberapa hari berlalu. Dalam 3 bulan itu, dia telah mencapai batas kemampuannya lebih dari 200 kali. Di bawah kondisi Rumbling Heaven, dia sekarang mampu melakukan serangan kekuatan penuh dengan Heaven's Meeting Sword sebanyak 15 kali. Selain itu, peningkatan ini bukan sekadar peningkatan kuantitatif. Kekuatan setiap serangan jauh melampaui serangan pendahulunya. Selama proses ini, perubahan diam-diam yang tidak dapat dirasakan oleh Yun Che sendiri juga terjadi pada tubuh dan pembuluh darahnya. Yun Che duduk tegak di Star Picker Stone. Meskipun tubuhnya dipenuhi noda darah dan memar, ekspresinya sangat tenang. Setelah mempertahankan postur itu selama hampir 8 jam, dia membuka matanya. Baik kondisi tubuhnya maupun kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Di bawahnya, cahaya bintang yang dikeluarkan oleh Star Picker Stone menjadi jauh lebih redup dibandingkan 3 bulan lalu. Jika batu Star Picker ini digunakan oleh praktisi mendalam lainnya, bahkan jika mereka menggunakannya tanpa henti dari siang hingga malam, mereka akan dapat terus menggunakannya selama 10 tahun. Yun Che memiliki kekuatan dewa kemarahan dan kecepatan dia menyerap dan memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi beberapa kali lebih besar daripada orang biasa. Setelah berada di bawah Yun Che selama 3 bulan, kekuatannya telah dikonsumsi sebanyak 70%. Namun, Yun Che, yang tenggelam dalam kultivasinya belum merasakan hal ini. Saat dia membuka matanya, kilatan dingin yang menakutkan melintas. Dia mengulurkan tangannya dan Heaven's Meeting Sword seberat 5 juta kilogram tersedot ke dalam genggamannya. Tepat ketika dia hendak membuka paksa Rumbling Heaven lagi, fluktuasi energi yang sangat besar tiba-tiba ditransmisikan dari giok transmisi suaranya. Pergerakan Yun Che terhenti, anggota sekte Divine Ice Phoenix mengirimkan pesan melalui Ice Phoenix Engrafet Jade dan sangat mustahil transmisi suara dari Blue Pole Star mencapai Snow Song Realm. Bahkan Mu Bingyun atau Mu Xiaolan tidak mengetahui jejak transmisi suaranya. Sejak dia tiba di alam Snow Song, dia hanya memberikan jejak transmisi suaranya kepada 1 orang. Dia telah memberikannya kepada Feng Mo, yang juga berasal dari alam bawah dan merupakan satu-satunya orang yang berani berbicara mewakilinya di depan Mu Fengsu 3 bulan lalu. Feng Mo telah lulus ujian akhir Aula Pembekuan Salju pada saat itu, dan menjadi murid resmi Aula Salju Pembekuan, namun orang yang membuatnya marah pada hari itu tetaplah Master Aula Utama Aula Pembekuan Salju.
Hanya dari cara Mu Fengsu bertindak, dia jelas tidak tampak seperti orang yang murah hati dan dia sangat marah pada saat itu. Kemungkinan besar dia akan membawa masalah pada Feng Mo di masa depan, akibatnya, dia memberikan jejak transmisi suaranya kepada Feng Mo sebagai ucapan terima kasih sambil juga berharap bahwa dia akan dapat membalas budi suatu hari nanti. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid Ice Phoenix Palace dan juga dilindungi oleh Mu Bingyun. Ketika dia mengeluarkan giok transmisi suara, suara Feng Mo berdering, sesuai dengan harapannya. Kakak senior Yun Che, selamatkan aku. Suara Feng Mo sangat lemah dan rasa sakit yang jelas juga tertahan di dalamnya. Alis Yun Che menegang. Dia dengan cepat menjawab, "Di mana kamu?" Setelah mendapatkan lokasi Feng Mo, Yun Che dengan cepat menarik Heaven's Meeting Sword dan melompat dari Star Picker Stone. Kemudian, dia melepaskan energinya yang dalam, mengeluarkan pakaian rusak dan noda darah dari tubuhnya untuk kemudian berganti menjadi pakaian latihan yang utuh. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah pertamanya untuk meninggalkan ruang budidaya, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya dan kemudian mengangkat kedua tangannya dengan bingung. Perasaan ini, tingkat ke-10 dari alam mendalam berdaulat. Ketika dia merasakan aura kekuatannya yang dalam, dia tertegun di tempat untuk beberapa saat. Apa ini? Ketika aku mengkonsumsi Jade Valen Ice Soul Pellet, kekuatanku yang dalam jelas telah menembus ke tingkat ke-8 dari Sovereign mendalam, tapi mengapa aku sekarang berada di tingkat ke-10? Kapan saya menerobos? Sebagai puncak dari 9 alam fana, setiap terobosan alam kecil di alam mendalam berdaulat akan disertai dengan perubahan kualitatif dalam kekuatan besar. Selama proses ini, energi dalam seseorang akan bersirkulasi dan bergejolak hingga menjadi semakin kental. Dapat dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai ranah ini, setiap terobosan adalah kelahiran kembali yang baru dan akan menjadi proses yang sulit dan tanpa akhir yang disertai dengan risiko yang ekstrim. Namun Yun Che, tanpa menyadarinya, telah menerobos dan ini adalah terobosan dari dua dunia kecil. Seolah-olah kekuatannya yang dalam diam-diam telah menyeberang ke alam berikutnya dengan kehalusan yang luar biasa, hening sampai-sampai dia tidak merasakannya sama sekali. Yun Che tertegun beberapa saat, masih bingung. Meskipun dia dengan sepenuh hati berkonsentrasi pada kultivasi, melepaskan semua kekuatannya dalam kondisi surga bergemuruh dan kemudian harus segera memfokuskan pikiran dan kemauannya untuk pulih atau dia mungkin mati, mustahil baginya untuk tidak merasakan kekuatannya yang dalam menerobos. Ini adalah alam mendalam yang berdaulat. Apakah ini ada hubungannya dengan cara saya berkultivasi? Terlebih lagi, dalam waktu sesingkat itu, aku sudah berada di tingkat ke-10 Sovereign mendalam. Dia berada di depan pintu jalan ilahi. Dia heran, bingung dan kemudian gembira. Meskipun dia tidak tahu perubahan aneh apa yang terjadi pada pembuluh darahnya yang dalam, kekuatannya yang dalam telah benar-benar mencapai tingkat tertinggi dari alam mendalam berdaulat. Ini jauh melampaui apa yang dia harapkan, bahkan sebuah kemajuan ajaib. Ini juga berarti bahwa metode kultivasi kejam yang dia pilih benar-benar membuahkan hasil yang mengejutkan. Suanyuan Wentian membutuhkan waktu lebih dari 600 tahun untuk naik dari Sovereign mendalam tingkat ke-8 ke tingkat ke-10. Namun dia baru menggunakannya selama 3 bulan. Ini juga sepenuhnya bergantung pada pengembangan diri, bukan kekuatan atau obat eksternal apapun. Kecepatan seperti ini bahkan cukup untuk mengejutkan semua orang di alam dewa. Yun Che mengangkat tangan kanannya, diam-diam menyalurkan kekuatan bola asal iblis. Bola energi hitam terkondensasi di telapak tangannya dan cahaya di sekitarnya dengan cepat meredup. Suasananya juga menjadi sangat dingin. Laju pertumbuhan bola asal iblis itu meningkat lagi, gumam Yun Che. Kalau terus begini, suatu hari nanti mungkin akan melampaui kekuatan di pembuluh darahku yang dalam.
Bola asal iblis telah sepenuhnya menyatu ke dalam pembuluh darahnya yang dalam dan dapat dianggap sebagai sumber kekuatan independen yang tersembunyi di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Karena benih dewa jahat kegelapan di dalam tubuhnya, dia tidak khawatir kekuatan bola asal iblis itu akan lepas kendali. Kekuatan bola asal iblis adalah eksistensi independen yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh budidayanya. Sebaliknya, itu selalu meningkat sendirian, tidak diragukan lagi memberi Yunce daya tarik yang lebih besar, menggoda dia untuk ingin menggunakannya, namun, itu juga akan membawa konsekuensi yang serius saat hal itu terungkap. Jasmine pernah berkata bahwa setelah kekacauan primal utara berasimilasi dengan kekacauan primal selatan, energi kegelapan yang dalam adalah keberadaan sesat di dalam alam dewa. Sekarang aku berada di alam dewa, aku tidak boleh mengungkapkannya, kurasa yang terbaik bagiku adalah melupakan keberadaan bola asal iblis itu. Yunce bergumam, lalu membuka pintu ruang kultivasi. Dia melepaskan seluruh energinya yang dalam dan segera berlari menuju formasi teleportasi yang paling dekat dengan istana ke-36. Kota Freezing Snow, di sudut yang tidak terlalu mencolok di luar Freezing Snow Nin Hall. Mengikuti suara patah tulang yang tajam, sesosok tubuh yang agak kurus dan lemah terlempar jauh, mendarat di tanah bersalju. Noda darah merah dengan cepat mewarnai lapisan salju di bawahnya. Lengan kirinya yang patah tergantung tak bernyawa sementara tangan kanannya berjuang untuk menopang tubuhnya. Tatapan keras kepala dan buas menatap tajam kedua orang di hadapannya. Meskipun rasa sakit menutupi wajahnya dan sudut mulutnya dipenuhi bekas darah, dia secara tak terduga tidak mengeluarkan erangan sedikit pun. Oh, yang ini keras kepala sekali, ya. Seorang pria muda berpakaian biru dengan santai berjalan mendekat dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia memandang rendah Feng Mo yang hampir kehilangan kemampuannya untuk berdiri tegak dan berkata, "Cek-cek. Aku sudah cukup banyak melihat kepala keras dari alam bawah tahun ini, tapi ini masih pertama kalinya aku melihat kepala yang sesulit ini. Meskipun lebih sulit, kita hanya perlu menambahkan sedikit kekuatan untuk mematahkannya." Pemuda lainnya memeluk dadanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Saat dia memandang Feng Mo, rasa jijik dan kasihan memenuhi tatapannya. Itu hanya benih Snow Silk. Bukankah lebih baik jika kita patuh dan menyerah? Anda hanya harus bersikeras untuk membuat diri Anda kesakitan sebanyak ini. Anda tidak hanya sampah dari alam bawah yang lebih sampah dari alam berikutnya, otak Anda juga lebih bodoh dari alam berikutnya. Snow Silk Seed, obat spiritual paling berharga dari sumber daya yang didistribusikan kepada murid resmi Freezing Snow Hall. Mereka hanya bisa mendapatkannya setiap 3 bulan dan yang ada di tubuh Feng Mo adalah satu-satunya yang dia terima sejak bergabung dengan Freezing Snow Hall. Liu Hang, Dikui. Lengan kiri Feng Mo patah dan luka di tubuhnya mencapai lebih dari selusin. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan kulit Feng Mo menjadi pucat dan keringat mengucur di dahinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aula salju pembekuan kami melarang pertempuran pribadi dan pencurian sumber daya yang keji bahkan merupakan kejahatan yang lebih serius. Jika Anda punya nyali, bunuh saja saya, jika tidak, setiap luka di tubuh saya akan menjadi buktinya, kejahatanmu." Oh, Liu Hang dan Dikui saling pandang, lalu tertawa liar di saat bersamaan. Dengan mengangkat kakinya, Dikui terbang dan dengan kejam menendang Feng Mo hingga terbang. Di tengah tawa yang keras, dia berkata, "Bukti. Bukti apa? Cedera di tubuhmu disebabkan oleh kami. Siapa yang melihatnya? Apakah ada yang melihatnya? Kami telah mengenal diakon disiplin selama lebih dari 20 tahun sekarang dan juga menghormatinya selama lebih dari 20 tahun. Katakan padaku, apakah menurutmu dia akan mempercayaimu atau kami?" "Oh iya, kakak senior Liu, saya ingat memfitnah orang lain dengan keji juga merupakan kejahatan serius di Freezing Snow Hall. Kalian berdua." Feng Mo berbaring di tanah dengan perutnya.
Di bawah amarahnya, dia mengeluarkan beberapa suap darah. Cek-cek, sepertinya Crawler menyedihkan dari alam bawah ini masih belum memahami situasinya. Liu Hang menyipitkan matanya. Kami selalu sangat menyayangi saudara-saudara junior kami yang baru tiba. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, itu berarti mereka akan memerlukan waktu lebih lama untuk mempelajari pelajarannya. Anda adalah satu-satunya yang benar-benar berani menyinggung Master Hall utama pada hari Anda memasuki Freezing Snow Hall. Dasar idiot yang tidak menghargai, sungguh keajaiban kamu hidup sampai hari ini setelah berbicara mewakili orang yang melukai keponakan kepala aula utama. Status seperti apa yang dimiliki oleh ketua aula utama? Tentu saja dia tidak akan repot-repot menurunkan statusnya dengan berurusan dengan orang bodoh sepertimu. Tapi jika seseorang membantu ketua aula utama berurusan denganmu, aku yakin suasana hatinya tidak akan buruk. Lupakan tentang melukaimu, bahkan jika kami melumpuhkan atau membunuhmu, Master Aula Utama adil dan tidak memihak jadi akan ada hukuman, tapi dia bahkan mungkin diam-diam menghadiahi kami. Hahaha, Dikui berjalan dengan angkuh ke arah Feng Mo lagi, lalu meletakkan kaki kanannya di atas kepala Feng Mo dan perlahan berkata, "Adik kecil Feng Mo, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Sepupu kakak senior Liu Hang adalah murid istana Ice Phoenix." Sepupu kakak senior Liu Hang? Liu Yizu? Oh tidak. Mu Yizu adalah murid kepala istana Ice Phoenix pertama. Kepala murid? Kamu tahu, dengan kakak senior Yizu sebagai penyamaran kami, bahkan jika Anda tidak menyinggung guru aula utama, kami membunuh Anda bukanlah masalah besar. Feng Mo mengertakkan giginya dengan kuat tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah mengalami banyak kemunduran dan penderitaan untuk datang ke sini dari alam rendah, jadi bagaimana dia bisa melawan mereka yang terlahir di alam dewa? Murid-murid baru lainnya yang datang dari alam rendah semuanya memilih untuk tunduk pada penghinaan dan beberapa bahkan menjilat yang lain. Hanya dia, yang pada dasarnya keras kepala, tidak dapat menanggungnya. Bahkan jika dia tahu apa konsekuensinya, saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Pikirkan apakah benih Snow Seal kecil itu lebih penting daripada masa depan dan kehidupan Anda. Berhentilah mencoba menguji kesabaran kita yang terbatas. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kalau tidak, tangan kananmu yang berikutnya. Kaki Dikui perlahan terangkat menuju ke lengan kanan Feng Mo. Coba saja sentuh lengan kanannya. Ketika Dikui selesai berbicara, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari atas, membekukannya di tempatnya.